Artinya memang sains ini arahnya ke tailoring ya. Jadi membuat dengan risetnya, dengan kekuatan risetnya, dia bisa memproduk sebuah intervensi yang intervensi nanti dilakukan oleh profesi atau seperti itu alurnya. Ya, kalau saya sih berharapnya begitu ya Mas ya, karena sebenarnya kan sains memang kekuatannya di riset. Gitu. Tetapi karena S2 kan mestinya meskipun misalnya katakanlah S1-nya bukan psikologi kan dia harusnya juga belajar konsep-konsep teori psikologinya karena sudah jadi master psikologi. Kalau master itu kan ya namanya master ya, mastery. Itu ya harus menguasai, tidak tapi saya kan S1-nya enggak psikologi, jadi saya enggak tahu konsep itu kan enggak boleh. Sebetulnya sebagai pengayaan justru input non psikologi itu malah memperkaya ketika dia selesai di master science-nya nih. Betul Mas, betul. Inilah mengapa kemudian ketika saya masih di AP2 TPI dulu ya, saya masih jadi dekan, itu kita memang punya dilematis terhadap S2 Science ini. Di satu sisi kita ingin seperti tadi itu ya, dengan pengayaan S1-nya di bidang yang lain, kemudian dia belajar psikologi, dia pinter risetnya psikologi, lalu ketika dia riset di masyarakat, buat intervensi, dia program psikologi dia lebih bagus gitu. Tapi di sisi yang lain, memang ada banyak kesulitan gitu ya, sehingga ada yang punya pikiran, boyo science itu S1-nya psikologi aja supaya lebih kuat risetnya gitu ya. Ya memang ya selalu ada plus minusnya begitu. Tapi saya berharap mestinya secara personal orang yang sudah masuk S2 psikologi meskipun dia S1-nya bukan psikologi, dia belajar mandiri konsep teorinya. Ya, karena di beberapa saya ngobrol dengan teman-teman alumni atau alumni sains ya, ada perasaan inferior, artinya merasa kelas 2 dibandingkan dengan profesi. Artinya membawa gelar psikolog dengan magister sains itu kece-nya beda gitu loh Bro. Hari ini untuk menjadi dosen itu bukan hanya gelar master sains saja, tetapi juga dimasuki oleh area yang bergelar magister profesi. Sehingga teman-teman sains itu tidak bisa nyebrang, katakanlah ini, kalau ini analogi sederhana ya Bro, nggak bisa menyeberang ke area kerja teman-teman magister psikolog, tetapi teman-teman magister psikolog itu bisa leluasa, sehingga menempatkan yang sains ini warga kelas 2. Ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya, sekali lagi nggak semuanya, nggak general seperti itu Bro. Jadi kalau saya gini Mas, kalau kita sudah berada pada situasi tertentu, ya kompetensi tertentu itu yang harus kita kuatkan pada diri kita gitu ya. Jangan kemudian kita lihat-lihat orang lain gitu ya. Oh enaknya orang lain bisa ini bisa itu lah. Saya bisa apa? Kalau kamu bisa riset dengan sangat baik dan kamu kemudian bekerja di bidang riset itu dengan luar biasa, jauh lebih pintar dibandingkan psikolog ya kamu pasti akan mendapatkan apresiasi juga, kamu pasti akan juga mendapatkan tempat juga gitu ya. Beberapa dosen kami di Fakultas Psikologi UNER, Mas, itu bukan psikolog. Dia S1 kemudian S2, S3-nya bukan psikolog, dia tidak menjadi psikolog. Tetapi ketika keterampilan risetnya dia memang jago, keterampilan menulisnya dia jago, ya orang semuanya juga hormat terhadap dia dan dia tidak dianggap sebagai kelas 2. Jadi apa yang menjadi keahlian kita, kompetensi kita itulah yang harus kita kembangkan. Jangan melihat orang lain dan kemudian kita mau juga ambil orang lain. Saya sudah berada di sini ya sudah. Saya jadi dosen pasti tidak seahli teman lain yang berpraktek di organisasi dalam bidang tertentu gitu ya. Tapi konsep teori yang terkait dengan pengelolaan SDM saya harus lebih jago daripada dia, misalnya gitu. Teman-teman yang di praktek juga harus gitu. Praktek saya harus lebih baik dan syukur-syukur saya juga belajar konsep teori.
sikapnya harus seperti itu, Mas, menurut saya. Harusnya malah lebih kuat karena artinya ketika dia lulusan sains maka dia yang apa? Yang alfa, yang gen alfanya kan gitu. Betul, Mas. Karena yang mendesain intervensi atau mendevelop teori adalah orang-orang dari sains kan gitu, Prof. Betul, Mas. Justru itulah makanya saya sampaikan tadi kita harus lihat kita di mana gitu ya. Dan kalau kita sudah masuk di situ ya sudah, kita harus konsekuen dengan itu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Ingin disampaikan sendiri dari Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Atau dibacakan. Sekali-sekali dengar suaranya perempuan. Ya. Aduh. Suara laki. Silakan Bu Yulia. Di open mic-nya. Halo. Nah ini. Beliau sudah masuk? Wah. Baik, kalau gitu saya bantu membacakan ini. Jadi sekali lagi terpaksa harus agak bersabar mendengar suara saya nih. Baik, pertanyaannya adalah saya mau nanya tentang hal administratif tentang perpanjangan SIPP bagi angkatan yang pendidikan profesinya masih menggunakan pelatihan dan bidang pekerjaannya di akademik. Saya sempat berusaha mengurus perpanjangan SIPP tapi terkendala dengan portofolio terkait layanan. Sementara bukti-bukti kinerja dari akademik saya kurang paham. Bukti-bukti kinerja dari akademik saya kurang paham. Mana yang bisa dipakai sebagai portofolio profesi. Oh, artinya profesinya dosen, kemudian dosen memperpanjang SIPP-nya. Karena portofolionya selama ini kan portofolio akademik, bukan portofolio praktek. Nah, iya. Ini cocok ini disampaikan langsung pada Ketua HIMSI. Jadi gini, Mbak Yulia, soalnya error ya. 4 lah. Ini bulis yang tadi. Moga-moga kan dengar ya. Kedua kan mereka NIM 19 yang sudah melalui 34. Sebentar. Ini hostnya. Oke, silakan, Prof. Ya, moga-moga Mbak Yulianya dengar ya, mic-nya aja yang error ya. Nah. Oh, ini yang ini murid saya tuh. Jadi begini, surat izin praktek psikologi itu adalah surat izin untuk melakukan praktek psikologi, bukan melakukan praktek sebagai dosen. Bukan praktek pengajar psikologi. Bukan praktek dosen psikologi ya. Oleh karena itu, salah satu komponen yang wajib itu adalah komponen apakah yang bersangkutan melakukan praktek psikologi atau tidak. Jadi analoginya mudah aja, Mas. Kalau kita ingin dapat surat izin mengemudi, itu kan praktek untuk mengemudi ya. Dia harus bisa praktek mengemudi kan, bukan praktek yang lainnya. Oleh karena itu, salah satu yang bisa meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu masih layak untuk mendapatkan surat izin praktek adalah yang bersangkutan memang melakukan praktek psikologi dalam kurun waktu tertentu. Kalau dia SIPP-nya baru 2 tahun, kalau yang lama 5 tahun. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun itu, yang bersangkutan memang melakukan praktek psikologi, sehingga kita bisa yakin kalau ini saya berikan izin praktek, yang bersangkutan masih bisa praktek psikologi. Itu. Nah, ada komponen-komponen yang lain seperti komponen pengembangan, karena untuk memastikan yang bersangkutan
meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya supaya update dengan pengetahuan baru, keterampilan baru ya, sehingga pelaksanaan praktek psikologinya tidak menggunakan konsep teori atau praktek-praktek yang lama yang mungkin sudah tidak efektif, gitu ya. Lalu ada komponen pengmas, ada komponen yang lainnya. 3 itu sebenarnya yang paling penting ya. Ada praktek, lalu pengembangan diri dan pengmas. Ya. Nah, kalau sebagai dosen pun sebenarnya bisa kan berpraktek ya. Apakah di biro sendiri, buka biro sendiri atau di bironya fakultas, itu bisa. Bahkan kami memfasilitasi untuk senior-senior yang praktek psikologinya itu sudah tidak operasional banget gitu ya. Tidak operasional banget itu maksud saya itu kalau di assessment itu kan kalau tes itu ya administrasi scoring lalu buat laporan. Kalau yang senior biasanya kan sudah tidak seperti itu. Kami menerima praktek psikologi di mana kalau yang sudah senior itu membangun konsepnya, sistemnya. Jadi misalnya dia menetapkan aspek psikologis apa yang harus diukur dari kegiatannya dia. Kalau dia membangun sistemnya itu pun bisa dijadikan sebagai portofolio. Membuat kebijakan tertentu yang terkait dengan assessment atau intervensi gitu ya, untuk kepentingan praktek juniornya, itu pun kita anggap sebagai praktek psikologi. Nah ini juga yang membedakan dengan praktek dokter. Kalau dokter kan ya kalau dia praktek ya memang dia praktek pegang pasien gitu kan. Ya, kalau di psikologi kan kalau sudah senior kadang-kadang sudah tidak pegang langsung. Ya. Tapi kita masih bisa menerima yang seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang tergabung di Zoom? Kalau nggak ada, saya akan mengajukan 3 atau sampai 4 pertanyaan cepat yang harus direspon dengan cepat. Oke, penutup obrolan kita ini, Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng siap-siap dulu. Kopinya tunjuk Rien. Jangan langil, Mas. Jangan langil. Udah. Hanya seputar yang kita perbincangkan saja nih, Prof. Silakan. Oke, sudah siap? Pertanyaan pertama. Psikologi itu apa? Ilmu perilaku. Ilmu perilaku, oke. Biasanya kalau pertanyaan cepat itu pilihan loh. Ini kok pertanyaan cepat? Enggak. Repot ini. Ini daftar isian ini. Baik, pertanyaan kedua. Psikologi itu dari siapa? Waduh, dari kita untuk masyarakat. Karena ada pertanyaan berikutnya, psikologi itu untuk siapa? Iya, untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Baik, terima kasih atas perbincangannya hari ini, Profesor Seger. Semoga nggak kapok, kita akan mengadakan nanti mungkin setelah seri ke-5, kita butuh refreshing lagi, kita akan bertanya lagi pada Pak Seger. Siap, Mas. Siap. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang hadir di Zoom. Kemudian untuk para pembelajar psikologi, tentunya ini masih semakin membuat penasaran, sehingga teman-teman akan terbayang banyak pertanyaan. Ikuti terus serial psikologi kita, psikologi versi kita, psikologi Indonesia, kerjasama antara API dan Kampus Desa Indonesia. Sebagai penutup, menjadi sehat itu merupakan asas hidup kita, karena itu bertahan hidup. Tetapi menjadi normal itu menjamin kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau ada pilihan, pilih sehat atau pilih normal, layak patut kita renungkan. Apakah kita bisa sehat sekaligus normal, atau kita hanya memilih sehat dan memilih normal. Sampai ketemu lagi di serial ketiga dengan narasumber Sekjen dari Pak Seger, Pak Andi Matulesi. Kita akan berbicara tentang psikologi Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.
kemudian kurangi kegiatan yang tidak perlu. Kalau memang ada kegiatan, anggap semuanya perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas, wabarakatuh. terima kasih Prof.